nas au ya bani Adam fa innahu makkiyun. Ayat yang mengatakan ya ayuhan nas atau ya bani Adam fa innahu makkiyun, bahwa sesungguhnya dia termasuk ayat Makki. Wa makana ya ayyuhan wa makana ya ayyuhalladzina amanu fa innahu madaniyun, dan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu fa innahu madaniyun. Qala Ibnu Atiyata wa Ibnu Farasi wa ghairuhuma huwa fi ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sahihun, benar. Wa amma ya ayyuhan nas faqad ya'ti fil madani. Ya, Ayat-ayat yang berbunyi ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas faqad ya'ti fil madani, diturunkan di madani. ya. Lanjut Pung. Hmm. Ya, lanjut lagi. Ya Pung. Sebentar. Jadi ini kan penjelasannya di bawah sekitar itu juga, bahwa kemudian standar standar ini sebenarnya standar umum ya. Tanda-tanda ayat makkiyah atau Madaniyah itu, yang pertama adalah kalau ada yang mengatakan kitabnya ya ayuhan nas, itu tanda umumnya, artinya tidak general secara mutlak, bahwa pada umumnya itu ya ayuhan nas itu tandanya ayat madani, karena hampir semua ya ayuhan nas itu adalah makkiyah. Di konteks sosialnya waktu itu, ketika di Mekah, kan eh, Rasulullah SAW dalam konteks sosial yang bersama-sama dengan kafir Quraisy, ya, atau kafir Quraisy itu periode Mekah. Tetapi ini bersifat umum, bersifat, ada juga ayat ya ayuhan nasu, besar, seperti misalnya eh, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surah Madaniyah, tetapi ya ayuhan nasu budu juga ayat awal itu ayat ke-77 dalam surah Al-Baqarah. Demikian juga surah An-Nisa, ya ayuhan nasu mimma fil ardi. An-Nisa adalah Madaniyah. Baqarah, Al-Baqarah, An-Nisa, muttafaq fi madaniyatihima. Ada beberapa ayat pengecualian sebagaimana disebutkan sebelum, bahwa dia makin ada beberapa ayat yang dikecualikan maksudnya madaniyah tetapi tidak termasuk ya ayuhan nasu. Nah, jadi inilah pentingnya memahami ayat Quran itu dalam mendudukkannya secara konteks, ya. Karena waktu di Mekah itu masyarakat yang dihadapi pada saat itu berbeda di Madinah. Di Madinah itu adalah orang beriman, orang yang sudah berakidah. Tetapi bukan berarti tidak ada non-muslim. Ada juga non-muslimnya. Seperti halnya ada juga non-muslim di eh, namanya Mekah. Tetap dengan non-muslim yang ada di Madinah beda.
Madinah itu lebih plural, lebih banyak lagi non Muslim, gitu. Ada Muslim apa dari orang Yahudi dan itu kan non Muslim juga, tetapi orang beragama, ya. Yang kalau di dalam Islam itu orang yang beragama pun bagi bagi dalam bahkan disebut juga eh, disebut semuanya kafir kan, ya toh? Jadi ada orang yang beragama, bukan semua agama, semua yang tidak menganut Islam disebut dengan apa? Eh, disebut semua disebut semuanya kafir dalam istilah Al-Quran. Cuma kafir jahili apa kafir berbeda dengan akhirnya letakkan Al-Quran mengatakan toh lam lam yakunil lazina kafaru min ahli kitab wal musyrikina. Nah, ada juga mengatakan bahwa lam yakunil apa ya ayuhan nasu itu menunjukkan kepada manusia secara umum, ya secara umum. Artinya dia beriman atau yang dikitab itu adalah mutlak manusia dari kekayaannya. Nah, tapi semua walaupun hampir semua atau lebih banyak ya Yuhan Nasu itu turun di Mekah. Seperti tadi eh, termasuk juga Nisa apa surat Nisa ya Yuhan Nasu taku Rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Eh, siapa namanya ini yang meninggal pada abad keempat? An-Nuhas, ya. An-Nuhas itu ada riwayatnya itu yang mengatakan bahwa An-Nisa itu madaniyah kecuali satu ayat, ya, yaitu ayat pertama. Karena kenapa? Karena ada ya Yuhan Nasu. Tetapi apakah kalau umpamanya alasannya berbicara masalah tauhid, karena di Makkah itu kan kafir Quraisy jadi butuh ya ayuhan nas. Apakah juga tidak tidak relevan dipakai juga di Madinah? Tidak relevan juga karena di Madinah itu bahkan pluralismenya itu lebih tinggi lagi, lebih beragam lagi. Di Madinah itu banyak kepercayaan waktu itu. Ah, mungkin juga ada kafir yang kafir Quraisy, tetapi mungkin tidak bukan penduduk asli yang dominan. Karena kan di Madinah itu sama dengan kampung biasa yang didatangi. Mungkin juga ada kafir Quraisy di sana, cuma ngekos saja. Dia tidak sebagai KTP domisili. Nah, jadi semua ini orang kafir juga dalam bahasa Al-Quran semua dianggap kafir semua. Termasuk kata bahasa Al-Quran ya kunillazina kafaru ya pria
dengan orang kafir versi Al-Quran wal musyrikina, maka termasuk juga kafir Quraisy, di mana mereka percaya Allah tetapi mereka mensekutukannya. Nah, jadi itu tanda atau dhabitul awal tilkiyah wal madaniyah, yaitu khitabul makkiyah, yaitu ya ayuhan nas, kitab madani, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Karena di sana, di Mekah, secara sosial Al-Quran sudah banyak turun yang berkaitan dengan penataan sosial. Dalam hal ini adalah muamalah, termasuk juga muamalah dengan orang yang non-muslim. Kalau muamalah hukum-hukum, walaupun sebenarnya seharusnya juga di Mekah ada hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan etika-etika berinteraksi dengan non-muslim, gitu. Tetapi situasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah berbeda sekali yang dihadapi dengan di Madinah. Ya, di Madinah ini, di Mekah itu adalah kafir Quraisy yang notabene adalah keturunan atau satu kampung atau satu kabilah atau keturunan Arab, satu rumpun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Madinah, selain daripada pluralisme, selain daripada orang non-Muslim, juga mereka berhadapan dengan masyarakat yang multikultural, multi keturunan. Berbeda umpamanya kalau Anda tinggal di selatan saja, gitu, berbeda cara hitamnya. Kayak kalau mau ceramah di di Sengkang ya bahasa Bugis bisa, tapi kalau Anda ke Jakarta jangan. Di masjid itu tentu beda. Ke Anda juga di dalam redaksi atau retorikanya mesti juga kita memakai bahasa-bahasa gaulnya, ya. Kalau di Sengkang ke ceramah bahasa Bugis nggak apa-apa. Itu menyebabkan perubahan, karena perubahan jenis-jenis eh, eh, apa namanya yang dihadapi itu. Kalau di Jakarta di satu masjid itu kita tidak tahu, mulai orang terbodoh dan orang terpintar ada semua, dan sangat plural, gitu. Jadi sedikit-sedikit hitab kita itu cara kita harus berbeda. Nah, demikian juga Al-Quran. Al-Quran kan di Mekah itu hampir satu kabilah, gitu. Walaupun kalau ada yang mengatakan eh, bahwa di Mekah itu tidak ada, enggak, ada ahlul kitab tapi sedikit. Bukankah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Warqa bin Naufal, itu, ah, itu kan penganut, dia orang Nasrani kan, adalah pamannya Khadijah. Eh? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu, Khadijah pergi bertanya kepada pamannya, karena dia tahu dia punya apa namanya, dia punya referensi banyak karena dia ahli Nasrani, pasti dia punya informasi tentang, maka disampaikanlah ada itu perkataan Warqa bin Naufal, andai kan aku hidup di saat itu, mungkin saya akan ikut memperjuangkannya. Ya, maksudnya berarti, berarti apa itu menunjukkan apa? Sudah ada orang yang sudah di Mekah itu, bukan berarti sama sekali tidak ada ahlul kitab, ada, tapi tidak dominan, minoritas gitu. Akhirnya tidak. Itu salah satu buktinya. Ketika wahyu pertama turun, Rasulullah juga bingung. Sayyidah Khadijah juga bingung sampai dia bertanya kepada siapa? Bertanya, Waraka bin Naufal, ya toh, yang penganut agama Nasrani, ya kan?
Jadi demikian. Sama dengan pemain di Jakarta atau di sana. Ada juga orang Jawa, ada juga orang Bugis. Di sini ada orang Bugis tapi lebih sedikit. Tidak berpengaruh keberadaannya. Demikian juga di sana. Jadi benar, karena faktanya demikian. Apa yang dikatakan itu tidak mutlak. Bahwa faktanya eh, Al-Baqarah, An-Nisa, Madaniyatuhuma muttafaq, muttafaqun. Ya, tetapi di situ ada ya Yohanes, gitu. Ada pun ya ayyuhallazina amanu. Adakah ya ayyuhallazina amanu turun di, Hah? Eh, kalau ini memang tidak ada ayat ya, tidak ada ayat ya ayyuhallazina amanu yang makkiyah. Coba lanjut waqada qala Ibnu Hassar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Hassar berkata, qad ya'tanal mutasyaghiluna bin naskhi bihadzal hadis. Para hadis telah memperhatikan hadis ini, wa'tamaduhu ala dha'fihi, dan menganggapnya lemah. Wa qad ittafaqan nasu ala an-nisa an-nisaa madaniyatun. Dan para ulama sepakat bahwa surah An-Nisa uh, madaniyatun, bahwa surah madaniyah, wa awwaluha, dan awalnya itu ayat awalnya pertamanya ya ayyuhan nas, wa ala annal hajja, dan juga bahwa di surah Al-Hajj makkiyatun, uh, wa fiha ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Di dalamnya terdapat ayat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wa qala ghairuhu, berkata yang lain, hadal Sebentar, sebentar. Saya juga saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sahih wa amma ya ayyuhan nasu kan ya'ti fil madani. Iya, karena di dalam surah Al-Hajj itu ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, gitu. Itu ini ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu itu kalau dilihat ayat di dalam substansi kitabnya itu, walaupun walaupun khitabnya lebih spesifik pada orang yang beriman, gitu. Tetapi ini juga bisa berlaku kepada orang kafir, gitu. Yang untuk orang kafir jahiliyah, untuk orang kafir jahiliyah, orang kafir jahiliyah ini dia itu mengimani Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, iya, gitu. Karena irka wasjudu itu adalah juga apa? Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu. Apa spesifiknya di sini untuk orang mukmin? Tidak ada. Untuk orang mukmin tidak ada. Bahkan ini berlaku untuk orang yang kafir juga. Coba bayangkan sebanyak sekali ayat mengatakan begini. Walladzi jala syamsa wal halakas syamsa wal qamara apa? Alam tara anna lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru eh, apa wa minan nasi wad dawabbi. Jadi eh, keseakan-akan eh, tunduklah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai makhluk, karena semua makhluk itu tunduk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia hanya diberikan apa? Diberikan pilihan antara tunduk dan tidak. Jadi ketundukannya semua makhluk itu tunduk kepada Allah secara insting. Hanya manusia saja yang diberi pilihan tunduk atau tidak. Gitu? Jadi kesujudan itu dalam artian mutlak untuk semua makhluk. Bahkan bahkan orang kafir sekalipun, ya, orang kafir sekalipun yang mengingkari adanya Tuhan, dia secara spontan dalam kehidupannya tetap mengakui ketundukan kepada Tuhan itu. Coba ada bahasa ada bahasa umum yang dipakai oleh semua makhluk. Umpamanya ketika kita kaget, ini tidak mengenal dia orang Arab atau orang Inggris. Oh, itu ya, itu hah, kaget ya. Itu damir kita ucapkan itu menunjukkan kepada dia. Hah? Kaget ya. Menunjukkan kekaguman karena tidak ada yang patut dikagumi kecuali itu damir. Coba kata-kata kaget, takjub yang timbul tanpa kalimat ha, oh, wow. Ya, itu adalah tidak mengenal mau Bugis kah, mau apa itu adalah bahasa yang sama itu. Itu menunjukkan kesujudan manusia ini secara konstan, secara spontan sebagai makhluk. Ya, cuma manusia ini ditentukan undang-undang akhirat oleh Allah, dia diberi pilihan berbeda dengan matahari dan bulan. Dia itu ketundukannya itu adalah dia diciptakan makhluk itu sesuai dengan fungsinya dan tidak boleh keluar. Seperti umpamanya matahari dan bulan wa qaddarahu manazila, ditentukan orbit-orbitnya, dia tidak bisa keluar dari situ, gitu. Karena dia tidak punya pilihan. Sedangkan kita manusia bersujud atau kita dikasih pilihan. Jadi ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu. Coba lihat, wa'budu. Apa sambungannya ayat itu? Irka'u wasjudu. Ah, irka'u, coba lihat. Ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'al khaira la'allakum tuflihun. Memang kalau dilihat dalam konteksnya ayat ini, dia adalah ayat-ayat spesifik, bukan ayat umum. Karena setelahnya itu, ya, setelahnya itu, ya, Al-Quran mengatakan ayat berikutnya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jadi itu adalah mesti kita katakan ini adalah karakter umum yang tidak mutlak. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Itu juga bisa berlaku kepada orang. Kalau Anda menafsirkan jihad di sini adalah jihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia spesifik untuk orang apa? Tetapi di dalam makna ayat ini bisa juga diartikan al-jihad secara umum yang berlaku kepada orang kafir. Wajahidu fillahi, kan ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi kitabnya spesifik tetapi isinya apa? Umum. Gitu. Sudah paham kitabnya spesifik, kitabnya umum, isinya umum, pesannya umum. Kalau saya mengatakan ya ayyuhan nas aqimis sholat, kitabnya umum, isinya, pesannya khusus.
Masa saya mau suruh orang kafir berpuasa? Kan tidak boleh toh. Dia harus dulu beriman. Jadi mesti matching kepada kitab dengan isi, dengan pesan. Adakah adakah yang tidak relevansi di sini? Kalau saya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kitabnya spesifik. Amanu di sini apa? Iya kan kita itu sudah terdoktrin dengan terjemahan yang sangat terbatas itu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman tidak ada. Iman tidak ada. Ini seperti ini. Kalau Anda di program tafsir, master doktor jangan membaca terjemahan tafsir agama. Terjemahan Al-Quran. Kenapa? Karena itu sebagai ustaz, sebagai ulama, dia bisa menyesatkan Anda dalam memahami Al-Quran. Itu tidak cocok untuk Anda itu. Hah? Cocok itu bagi orang yang tidak mendalami, ya. Karena itu saja ya, emang tidak ada maksud lain. Apa itu ya ayyuhalladzina amanu? Eh, kan bisa juga diterjemahkan. Wahai orang-orang musyrik. Itu orang musyrik itu apa orang musyrik? Orang yang mengimani Allah tetapi mensekutukannya dengan hei orang-orang yang mengimani Allah, tunduklah, sujudlah semua secara total. Kan bisa juga begitu toh. Hah? Bisa kan? Bukannya kafir bukannya ahlul kitab itu Al-Quran mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ahlul kitab mengatakan, Al-Quran mengatakan ahlul kitab itu kafir. Musyrik juga kafir. Kafir Quraisy sama di dalam bahasa Al-Quran. Bukan ke mereka. Jadi, apakah salah? Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya adalah orang ahlul kitab. Kamu percaya Tuhan. Allah sebagai Tuhan kan? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Nah, jadi ini alasan saya. Saya lebih dominan pendapatnya. Ya ayyuhallazina amanu sahih, muqtarid, tanpa pengecualian. Tahu? Artinya, eh, boleh. Jadi, jangan membaca seperti umpamanya kan Anda menempatkannya sebagai sesuatu yang permanen, sesuatu kepastian absolut. Jangan. Ini adalah hasil istihad para ulama. Karena kalau Anda melihat permanen, udah Anda itu menutup akal Anda untuk kritis. Gitu? Ada yang mengatakan Anda tidak profesor kalau Anda tidak bisa mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Paham maksudnya? Hah? Apa maksudnya itu? Ya, jadi eh, orang profesor itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dia sudah berpikir rata-rata, ya. Karena kalau yang mengatakan ini halal kan istihad, ya toh? Kalau Anda bisa beristihad menemukan dalil bahwa tidak halal, ya karena seseorang itu dia tidak mengikuti dengan orang yang mengatakan. Ah,
tapi dia mengikuti dalil. Gitu. Standar juga dalam Islam mengatakan, itu perkataannya Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Semua perkataan bisa diterima dan bisa ditolak. Illa, lalu dia menunjuk kepada makam Rasulullah di Raudah. Illa, kecuali perkataannya pemilik kubur ini. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi Ibnu Hasar ini kan itu pendapat pertama. Oke, kan begini pendapat mengatakan bahwa tanda standar Makkiyah itu dan Madaniyah, kalau Makkiyah dimulai dari ayuhan nas, gitu. Kalau Madaniyah ya ayyuhallazina amanu, ya kan? Ah, lalu dibantah. Tidak. Kalau ya ayyuhallazina amanu benar. Maksudnya semua ya ayyuhallazina amanu adalah Madaniyah. Tetapi kalau Makkiyah tidak, yaitu kada yatti fil madani. Nah, makanya Ibnu Hasan mengatakan begini, itu surah An-Nisa Madaniyah kan, tetapi diawali dengan ya ayuhan nas. Itu menjatuhkan, melemahkan dalil yang mengatakan bahwa ya ayuhan nas semuanya Makkiyah. Dan juga ya ayyuhallazina amanu kau, ada ya ayyuhallazina amanu, ha? Ya ayyuhallazina amanu wa ala annal hajjah. Surah Al-Hajj adalah Makkiyah, tapi ada ya ayyuhallazina amanu. Jadi dia bukan standar. Tapi pun terkait tadi pun yang dikatakan bahwa orang musyrik orang musyrik pun sebenarnya masuk kategori mukmin karena di sisi meskipun mereka menyekutukan Tuhan, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam firman itu pun wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Tapi pun bukankah makna dari beriman itu, amanu itu di dalam tafsir jalalnya itu pun ada yang sering saya dapat. Kalau aminu itu artinya wahidu, mentauhidkan. Mentauhidkan berarti kan mengecualikan orang-orang musyrik, Pung. Karena Iya orang kan? musyrik ya, Eh, Pung. ya ayyuhalladzina amanu. Saya mempercayai Tuhan. Gitu. Ya, Mempercayai Pung. Allah adalah Tuhan. Tetapi saya juga percaya yang lain. Jadi, dia bukan lagi iman secara definisi istilah yang kita kenal. Nah, coba kembalikan eh, al-imanu lugatan wastilahan. At-tasdik. At-tasdik. Membenarkan. Gitu. Ya, Pung. Cuma, inilah anunya ini. Kita itu selalu memaknai kalimat yang ada di dalam ayat itu dengan makna istilah yang telah ditetapkan ulama. Seharusnya sebagai mufassir mesti melihat kalimat itu secara netral sebelum masuk kepada makna murad. Ya, artinya begini. Eh, Anda mau buat bubur, apa, bubur kacang hijau, gitu. Seharusnya kan bubur kacang hijau itu kan ada santangnya kan, gitu. Ya, Pung. Seharusnya ambil kelapa lalu diparut baru dibuatlah santang, ya. Itu kan netral masih santang asli kan ori, gitu. Tetapi ada yang membuat bubur dia tidak memakai santan ori. Dia pergi mengambil belabutung atau belabutung itu, nah, itu bukan lagi ori karena sudah terkontaminasi dengan rasa pisang dan sebagainya begitu. eh Coba saya kasih contoh, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Nah, inilah kitab petunjuk bagi orang, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan? Al-muttaqin adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah, dan orang yang menjauhi larangan Menjaga. Allah, dan itu kan selalu kita begitu toh. Akhirnya kita bego sendiri. Oh, bagaimana saya kok petunjuk bagi orang bertakwa? Kan tidak berguna, dia sudah bertakwa. Hah? Al-muttaqin dari kata apa? Eh, Al-biqayah. Hah? Gitu. Maksudnya di sini al-muttaqin orang yang sudah terproteksi keasliannya. Maksud saya kasih contoh ini toh. Eh, Semua manusia secara normal itu lidah. Ah, lidah itu kalau bersentuhan dengan gula, rasa manis ada kah? Ya ada, ya kan? Tetapi orang yang sakit, sakit sebulan, ketika dia diletakkan gula di lidahnya, tidak ada rasa manis, bahkan pahit. Kenapa? Karena ada penghalang. Ada penghalang. Ya toh? Eh, dalam hadis dikatakan begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, semua manusia diciptakan lakat. Jadi ada kesiapan, sudah disiapkan untuk menerima kebenaran itu. Tetapi terpental kebenaran itu karena lidah hatinya ada menghalangi. Ya. Imang umpamanya karena kesombongan. Ya. Benar apa yang dikatakan, tapi dia gengsi. Jangan deh, itu kan adik kelas saya itu. Dia tolak kebenaran itu. Karena makanya yang dimaksud di sini al-muttaqin adalah orang yang terproteksi potensi penerimaan kebaikannya selalu terjaga, tidak ada virus. Gitu. Itu jangan langsung terjemahkan, itu mengerdilkan makna Al-Quran. Gitu. Coba tidak matching kan? Bagaimana mau petunjuk bagi orang-orang yang nanti sudah bertakwa? Gitu. Kembalikan dulu al-muttaqin adalah orang yang potensi dirinya itu selamat, tidak ada penghalang, ya, keangkuhan, cinta dunia. Banyak orang di dunia ini dia tidak ada perhatian kepada agama karena sedang dihalau oleh fokus yang lain mencari dunia. Tetapi ketika ada satu saat tertentu tiba-tiba menghalaunya untuk melupakan dunia, tiba-tiba masuk ketukan bisikan-bisikan yang mengena, karena selama ini memang dia tidak pernah ke sana, dia berpikir pemancarnya menghadap ke sana terus, tapi ketika sedikit saja dia berbelok langsung, karena fitrah diri manusia itu sudah disetting untuk menerima kebenaran itu, seperti halnya lidah kita itu sudah tersetting untuk merasakan manisnya gula, bukan apa gitu. Nah, jadi itu tadi, ya ayyuhallazina amanu, apa tidak bisa kok orang-orang beriman yang mengimani Allah kan bisa juga. Nah, bahkan tapi jangan juga terlalu berlebih-lebihan mentakwil Al-Quran seperti halnya Ibnu Arabi. Dia Ibnu Arabi itu ayat-ayat kafir semua dibalik menjadi untuk orang mukmin. Bahkan dia mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim, orang-orang yang sudah mencapai puncak tertinggi di sisi Allah hatinya sudah tertutup. Hah?
Itu dia menjadikan ayat ini untuk orang mukmin juga. Innalladzina kafaru, orang-orang yang sudah mencapai puncak tertinggi, kafaru, hatinya sudah tertutup di dunia. Hah? Sawaun alaihim a'anzartahum, baik engkau akan peringati mereka untuk mengikuti. Dia tidak butuh lagi dunia. Udah tertutup. Hatinya hanya bersama Allah. Ya. Layu minum, dia tidak percaya. Jadi coba bayangkan itu. Tapi kan kelewatan juga kan, karena konteksnya ayat ini berbicara tentang karakter jenis-jenis manusia. Yang pertama, al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, 5 ayat kemudian berbicara, kemudian ayat berikutnya ayat ke-6 dan ke-7, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzarta wa allam hatamallah, ini 2 ayat. Ayat berikutnya ayat ke-8 sampai ayat ke-3 berbicara tentang munafik. Itu kan kelewatan juga ya. Kalaupun Anda nanti menerjemahkan itu, memahami begitu, dan bagus artinya, menangis-nangis Anda memahami maknanya, nggak usah kasih tahu sama orang, karena orang yang di luar itu masih berpikiran normal, ya, belum masih standar kasih anunya, sehingga kemudian maslahat yang dihasilkan bukan lagi, bahkan mudaratnya yang dihasilkan jauh lebih besar. Karena apa? Karena kegaduhan yang ditimbulkan, itu walaupun kita benar, walaupun kita benar. Makanya pernah tahun berapa itu 2022 kalau tidak salah ya, saya diundang ada masjid di dekat Kupang itu namanya Soe. Eh, Enggak, saya tidak di masjid itu, saya disampaikan saja ini barusan semalam bagaimana pendapat Ustaz. Heboh karena orang imamnya membaca bacaan, heboh semua orang. Maka iya itu bacaan benar, itu qiraatus sabah. Tetapi kan tidak masyhur. Ah, tidak masyhur, tidak populer dalam pendengaran orang itu, akhirnya menciptakan kegaduhan. Ya toh? Jadi kebenaran itu harus diletakkan pada tempatnya untuk menjadi benar. Jangan langsung Anda beristihad menemukan pendapat yang bertentangan yang terjadi sosial, tapi Anda paksakan yang di Anda adalah kegaduhan. Bayangkan saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam merubah suatu masyarakat yang mendarah daging, Rasulullah butuh, Al-Quran butuh tahapan-tahapan ya. Bayangkan itu Allah saja ya yang mengetahui makhluknya. Tuhan itu punya kemampuan, punya kekuasaan. Hei, hati beriman semua. Tetapi Tuhan memanusiakan Al-Quran untuk kita belajar. Ketiga, apa namanya? Ketiga, hamar mau diharamkan karena sudah mendarah daging. Banyakkan pendapatan income masyarakat pada saat itu bergantung kepada transaksi bisnis khamar ini, banyak hidup dari situ. Jadi ketika langsung diharamkan, apa yang terjadi? Kegaduhan nasional. Hah? Banyak orang yang hidup dari situ. Orang yang memproduksi, orang yang bertani, orang yang menjualnya, pelayannya dan sebagainya. Prosesnya banyak sekali pekerjaan yang dibuka karena khamar itu. Al-Quran apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk mengganti khamar adat. Tidak. Al-Quran turun secara bertahap. Ini bagaimana? Jadi kita memahami Al-Quran hari ini itu kita mentuhankan Al-Quran. Seharusnya kita memanusiakan Al-Quran. Allah sendiri memanusiakan Al-Quran agar kita paham. Coba, ketika khamar ini mau diharamkan, Al-Quran Allah menurunkan bertahap. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Atau belum ada apa-apa itu. Tapi orang yang peka, tinggi seperti Umar, seperti beberapa sahabat itu, dia sudah sudah berhenti minum. Kayaknya ini nanti ini ada nanti ini diharamkan. Itu sudah peka tinggi levelnya. Tetapi ada memang seperti Abu Bakar As-Siddiq, apa namanya, dan beberapa sahabat waktu itu ada memang yang dia menjaga dirinya, tidak pernah minum memang seumur hidup, ya. Jadi setelah itu kemudian beberapa tahap kemudian, setelah wacana itu dilempar, mulai pembatasan secara terbatas. Nah, apa itu? La taqrabus salata ya ayyuhalladzina amanu.
la taqrabus sholata wa antum sukara. Artinya ayat ini masih boleh minum, masih boleh, ya. Cuma ya, Anda jangan jangan sholat mendekat. Artinya kalau jangan minum setelah maghrib, karena maghrib Isya kan jaraknya pendek, toh belum selesai mabuk itu, efeknya itu mau sholat kan tidak maghrib. Tapi kalau umpamanya habis Isya, minum, tidur, kan subuh masih jauh. Jadi mulai pembatasan. Nah, secara kemudian dilihat sudah ada kesiapan dan sudah banyak berhenti di situ, sudah banyak sahabat berhenti. Maka turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu riyazun min amali syaitani faistanibu. Larangan mutlak. Coba Al-Quran, Tuhan memanusiakan dirinya. Hah? Jadi jangan Al-Quran dituhankan, baru diinjak Al-Quran ada orang langsung mau dibunuh orang, ya. Rasulullah SAW dikencingi masjidnya saja tidak bilang begitu, sahabat bunuh itu, tidak ada itu. Jadi bagaimana orang mau tertarik sama Islam? Lebih sadis, lebih garang daripada orang-orang yang tidak tersentuh keningnya dengan sejadah, ya. Jadi itu Suratun Nisa Madaniyah wa awwaluha ya ayuhan nas. Tidak terlalu jauh kita adu ini, lupa kontes aslinya sudah. Nah, ya itu tadi. Eh, itu Ketiga membaca ayat, jangan Anda itu boleh sebagai pembantu. Ah, jangan terpaku dengan kurang terjemah. Ah, dan bagi Anda ini yang mufassir, haram hukumnya membaca Quran terjemah. Karena bisa menghalangi Anda untuk menemukan makna yang lebih bagus daripada Al-Quran, daripada makna Al-Quran itu. Gitu? Nah, saya kira itu saja dulu ya. Saya ada cara sebentar. Begini, apa namanya? Nanti kita baca itu sesuai dengan urutan, ya, sesuai urutannya. Jangan langsung pindah, melompat. Kalau saya tidak bilang lompati saja, ya. Jadi nanti pembacanya tetap urut saja di sini. Jangan langsung pindah ke ini. Kecuali saya bilang tidak, tinggalkan saja itu untuk bacaan saja, ya. Saya kira Iya, Bang. demikian. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Siapa lagi selanjutnya yang membaca?